Bismillahirrahmanirrahim. Aku awali dengan menyebut bismillah. Dan aku awali juga dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua yang rindu sama podcast aku, atau yang rindu dengerin suara aku, mari sini merapat. Kita akan bahas tentang sebuah materi, satu materi yang benar-benar itu akan menjadi sebuah kebermanfaatan mungkin ya untuk kita semua. Meski yang aku kasih ini gak tahu bermanfaat atau enggak gitu. Tapi aku harap dengan ada podcast ini, aku ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk kalian semua. Meskipun aku juga ya sedang nyari manfaat yang sebenarnya gitu. Ya teman-teman, intinya semoga kita semua menjadi orang yang selalu memberikan manfaat kepada banyak orang. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau ditanya tentang sebuah kekurangan, ya itu ada pada diri aku. Karena ya setiap manusia pasti mempunyai sebuah kekurangannya. Nah, begitupun aku mempunyai sebuah kekurangan, yang dimana aku ya diri aku gitu. Gak semuanya harus orang lain tuh mengerti dengan keadaan aku. Dan ya, aku rasa kalian juga begitu. Ingin dihargai, juga ingin diperlakukan dengan adil. Meski dunia ya entah membalikan sebuah fakta ataupun keadaan yang kita inginkan, atau fakta yang kita inginkan itu gak sesuai sama rencana apa yang kita inginkan. Dunia yang gak ngabulin permintaan kita. Bukan dunia sih sebenarnya, tapi Allah belum ngasih itu buat kita. Dan salah satu jalan terbaik ya kita minta sama Allah. Oke, di podcast kali ini Room Speak akan membahas tentang part sendirian dengan judul Jangan Pergi. Semoga teman-teman suka dan jangan lupa didengarin sampai akhir ya. Pada dasarnya semua akan pergi dan meninggalkan. Kita nggak bakalan tahu keadaan yang semestinya akan terjadi itu bagaimana ke depannya. Bisa jadi bahagia atau malah sebaliknya, kurang bahagia. Kata jangan pergi adalah kata yang bisa membuat kita bahagia, atau bisa menjadi kamuflase untuk pura-pura bahagia. Saat kita emang ditinggalkan oleh orang yang kita sayang, kita akan nampak terlihat bahagia saat berhadapan dengan orang itu. Lebih baik meredam duka di dalam hatinya daripada membuat terseduh-seduh untuk merindu. Beda ketika kita seolah bahagia, mungkin kita inginkan dia pergi. Bahkan, kamu bukanlah menjadikan dia orang yang paling kamu sayangi, melainkan jadi orang yang kamu tidak ingin ada kehadirannya sesosok orang tersebut. Beda ya cara pandang kita. Cara pandangan manusia bercampur aduk, sulit diartikan, dan gak semua orang baik, juga gak semua orang buruk. Fleksibel aja sih intinya. Bagaimana kita melihat sisi baik manusia, dan bagaimana kita melihat sisi buruk manusia. Dan satu hal lagi yang harus kita ketahui, pandangan kita beda dengan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita harus banyak waspadanya, terkadang karena pandangan juga kita bisa masuk ke dalam hal keburukan loh. Aku yakin kalian pusing dihadapin sama banyaknya kegiatan sama permasalahan. Kok gak ada habis-habisnya gitu? Oke, aku paham. Sekalipun banyak permasalahan atau sama kegiatan, jangan lupa istirahat ya. Jangan terlalu mikirin tugas yang banyak, tapi cari solusi. Gimana caranya biar bisa nyelesain tugas yang begitu banyak tanpa kamu harus mikirin beban yang lainnya. Orang yang kamu lihat dia itu baik-baik aja, belum tentu yang dia rasakan itu baik. Karena pada kenyataannya dia menutupi luka hanya karena dia tak ingin mengorbankan rasa sakitnya kepada orang lain yang begitu banyak, hanya karena dia lelah untuk memberitahukannya. Namun
tak ada satupun orang yang peduli dengan keadaan kita. Capek gak sih? Ini bukan tentang permasalahan sepele, tetapi tentang bagaimana kita untuk sadar bahwa permasalahan besar bermula ketika dari yang sepele. Gak akan ada habis-habisnya. Pergi boleh, tapi jangan kelamaan. Butuh sebenarnya sama orang-orang yang selalu ngingetin tentang kebaikan tuh. Udah nganggep jadi alarm untuk ngingetin kalau yang jadi prioritas itu bukanlah dunia, melainkan akhirat. Jadi nggak ada yang salah dari kata fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan atau mengejar akhirat. Semoga kita selalu mendapatkan orang-orang yang baik ya. Dan kepergiannya adalah sebuah duka untuk kita ketika kita kehilangan seseorang yang sangat berjasa pada diri kita, yang selalu ngingetin kita tentang kebaikan, yang selalu ngingetin kita tentang sebuah kesalahan yang harus diperbaiki. Itu adalah yang dicari-cari sih sebenarnya. Gak rela kalau ditinggalin sama orang yang kayak gitu. Lebih baik ditinggalin sama orang yang yang suka nyakitin perasaan daripada yang suka nyembuhin perasaan. Iya gak sih? Ya semoga aja kita dipertemukan dengan orang yang seperti itu. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, mungkin cerita singkat dari aku itu aja. Bagi teman-teman semua pernah ditinggalkan dan juga pernah meninggalkan, aku harap ikhlas dan tabah menerima ini semua. Karena ya orang yang udah kita anggap sebagai teman dalam hidup kita itu gak akan selamanya abadi dan juga setia. Pasti akan meninggalkan, juga ditinggalkan. Jadi maka harus bersiap dengan itu. Oke, aku pamit undur diri. Jangan lupa mampir di podcast aku yang lainnya, dan tungguin konten-konten aku yang selanjutnya. Insyaallah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.